Shalom saudaraku, gimana kabarnya saat ini? Ya, saya selalu mengharapkan saudara dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Nah, saat ini saudara kembali bersama dengan saya Yohanes untuk belajar dari seorang pribadi yang pengajaran-pengajarannya mengubahkan kehidupan manusia. Dan pengajaran yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang waspada terhadap ajaran sesat. Nah, kira-kira bagaimana Yesus mengajarkan atau mengingatkan para muridnya terhadap ajaran sesat, secara khusus pada saat itu terkait dengan ajaran orang Farisi dan orang Saduki? Mari ikuti terus acara berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Danau Galilea merupakan sebuah tempat yang menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat di sekitar danau tersebut, dan saya percaya juga tempat ini menjadi tumpuan harapan juga bagi masyarakat masa kini. Kita tahu bahwa danau ini banyak ikannya, ya, dan masyarakat yang hidup dari hasil menjala ikan tentunya akan menjadikan danau ini sebagai pusat kehidupan mereka. Di danau inilah suatu saat para murid dan Yesus memperbincangkan sesuatu yang begitu sangat penting bagi pemeliharaan akan ajaran-ajaran yang sehat yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Perbincangan itu dimulai saat para murid sedang ada di tengah danau Galilea, dan mereka sibuk, saudara, mendayung perahu mereka. Mata mereka tertuju ke seberang danau. Karena kalau membaca catatan dari kitab suci, ternyata setelah mereka menyeberang dari danau ini, ada peristiwa di mereka ada di Kaisaria Filipi. Saudara, entah apa yang ada dalam pikiran para murid saat itu, tiba-tiba mereka tersadar, ya, bahwa ada sesuatu yang sedang mereka lupakan. Coba saudara tebak, kira-kira apa? Ya, mereka lupa bawa roti. Ya, mungkin saudara pernah punya pengalaman, ya, ingin pergi kemana, sudah rame-rame jalan, pasti jangan lupa bawa bekal, ya. Lupa bawa roti. Nah, mereka lupa bawa roti yang memang sebenarnya biasa mereka bawa. Biasanya mereka bawa terus roti karena itu sebagai bekal kalau mereka lapar di jalan, karena mereka ini kan sibuk terus melakukan pelayanan, jadi mereka bawa bekal. Tapi ketika mereka menyeberang, mereka tidak membawa roti. Nah, pada saat yang demikian ini, Yesus mengingatkan mereka, bukan masalah lupa bawa roti, saudara. Yesus memberi peringatan kepada mereka, dan rupanya peringatan yang diberikan oleh Yesus ini membuat mereka bingung. Saudara, tahu apa isi peringatan Yesus? Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-6, Yesus mengingatkan para murid dengan perkataan ini, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, ini mereka sedang dalam keadaan capek, mereka harus mendayung, mereka menghadapi tentunya kalau di danau itu biasanya tidak hanya lebih sulit mendayung daripada di tempat seperti di laut begitu, karena kan gelombang lebih enak, ya. Nah, ini kan sulit, ya, karena di danau. Nah, mereka dalam keadaan sulit mendayung dan belum ada hempasan angin dan sebagainya. Yesus tiba-tiba bilang seperti tanpa nggak ada api, ya, nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba dia ngomong begini, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Jadi mereka wajar saja bingung, saudara. Nah, karena itu
ketika dikatakan seperti ini, karena tadinya mereka memperbincangkan bahwa pasti di antara mereka, aduh, kita lupa bawa roti. Langsung aja nyambung, saudara. Nyambung. Karena itu kitab suci mencatat, dan seorang dari para murid berkata, apa yang dikatakan? Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Nah, mungkin mereka bisik-bisik ya, berkata satu dengan yang lainnya. Saudara, kalau saya bayangkan, ini perbincangan mereka, kalau saya bayangkan, kemudian kita kalimatkan dengan kalimat kita sendiri, istilahnya bahasa gaulnya begitu. Murid yang berkata pada saat itu mungkin berkata begini, wah, ini Yesus ini sedang menyindir kita ini. Mentang-mentang kita ini lupa bawa roti, disindir-sindirnya, ngomongin ragi segala. Nah, kira-kira begitu ya. Saudara, rupanya Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan. Karena itu ia memberi penjelasan apa maksudnya. Ia memberikan peringatan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Di danau di mana mereka harus berhadapan dengan ombak dan tentu saja suara angin ya. Ini kan tidak seperti tenang begitu, karena kan ada angin, ada suara ombak. Jadi dalam kondisi yang demikian, Yesus mengajar mereka. Ini sempat-sempatnya ya, paling tidak istirahat dulu lah. Tapi namanya Yesus, gak pernah berhenti, kapan dan dimana saja mengajar saja dia. Saudara, saya yakin pada saat itu Yesus mengajar di tengah danau, suaranya agak dikeraskan sedikit. Volumenya dikeraskan. Supaya apa, saudara? Supaya semua orang itu bisa mendengar, karena ada banyak gangguan, banyak noise begitu. Namun sebelum ia menjelaskan apa maksud ucapannya, terlebih dahulu Yesus menyadarkan pikiran mereka, meluruskan pikiran mereka bahwa bukan rotilah yang dimaksudkan. Karena itu ia berkata kepada mereka, apa yang dikatakan? Mari saudara dengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid yang saat itu memperbincangkan masalah roti. Sekali lagi Yesus menegaskan, dia tidak sedang bicara masalah roti atau raginya roti, tidak. Tapi dia sedang berbicara mengenai ragi atau ajaran orang Farisi dan Saduki. Mengapa dia perlu memperingatkan? Karena sebelumnya saudara, kalau kita membaca sebelum ayat 16, itu ada satu kisah di mana para orang Saduki dan Farisi ini mempermasalahkan di mana Yesus dan muridnya itu, secara khusus muridnya itu tidak mencuci tangan sebelum makan. Karena bagi mereka ada adat istiadat, ada pembasuhan tangan. Itu menjadi adat istiadat. Bahkan ada satu masa di mana orang Farisi dan Saduki bilang bahwa tidak haruslah memberikan tanda terima kasih kepada orang tua atau memelihara orang tua atau memberikan uang lagi kepada orang tua untuk memelihara mereka jika uang itu sudah digunakan untuk persembahan. Itu ada beberapa ajaran-ajaran yang menurut Yesus ini menyimpang. Karena mereka mengajarkan ajaran manusia dikatakan. Mereka mengajarkan bukan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu dianggap sebagai ragi. Ragi ini bisa merusak ajaran yang sehat yang ada di tengah-tengah umat pada masa itu. Farisi itu memiliki arti yang terpisah atau yang murni. Jadi mereka merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat dalam hal hukum Taurat. Sehingga Yesus perlu mengingatkan para murid hati-hati. Karena ada kemungkinan-kemungkinan orang yang pandai, orang yang hebat itu
menyimpangkan ajaran-ajaran yang murni yang sebenarnya berasal dari Tuhan, kemudian dimasukkan ajaran-ajaran manusia seolah-olah itu ajaran yang benar. Karena itu Yesus katakan ini seperti ragi yang bisa membuat roti itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memang memberikan peringatan kepada para murid agar mereka berhati-hati. Karena jika mereka tidak berhati-hati dan tidak berpegang teguh kepada pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, mereka akan jatuh kepada ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Yaitu ajaran-ajaran yang seolah-olah ajaran kebenaran, seolah-olah diajarkan dengan lapis sepertinya itu berasal dari Tuhan, tetapi sebenarnya di dalamnya ada ajaran-ajaran manusia, adat istiadat dan sebagainya. Karena itu Yesus bilang hati-hati, karena itu akan merusak ajaran yang sehat, merusak iman yang benar. Karena itulah dia berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi dia tidak bilang ragi roti, tetapi murid salah terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan ini bukan saja diberikan kepada para murid, tetapi juga diberikan kepada kita, agar kita berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan, yang sudah ditulis, yang sudah ada di dalam Alkitab. Itu harus kita pegang teguh. Karena kalau kita tidak berpegang teguh kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran yang ada di dalam Alkitab, kita akan begitu banyak ajaran-ajaran yang ada di tengah-tengah dunia ini yang bisa merusak iman kita, bisa merusak ajaran yang sehat yang seharusnya kita pegang, yang seharusnya kita ikuti. Dan peringatan Yesus ini diberikan kepada murid dan juga diberikan kepada kita. Waspadalah. Jadi memang ajaran itu nggak bisa dibendung, tetapi kita harus waspada. Bagaimana caranya waspada? Ya kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang sehat yang diajarkan di dalam Alkitab. Ya kiranya apa yang kita pelajari pada saat ini menolong kita untuk lebih senang lagi membaca Alkitab dan selalu waspada terhadap ajaran-ajaran yang berkembang. Dan selalu ukur, perhatikan dan kembali kepada Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, demikian pelajaran yang kita peroleh pada saat ini tentang waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. Kiranya melalui pelajaran ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan jika saudara ingin belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus, silahkan terus ikuti siaran ini melalui radio kesayangan saudara ini, atau bisa juga melalui media-media lainnya. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan langsung tentang siapakah Yesus Kristus itu yang sebenarnya, silahkan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, ke SMS 081 333 777 386, dan sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.